Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini untuk setiap hal yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur malam ini kepada Tuhan setelah aktivitas kita mungkin seharian, kita beraktivitas bekerja ataupun kita di rumah, atau dimanapun, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Malam hari ini, biarlah kami buka hati kami. Kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus untuk menjamah kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami malam ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Engkau yang kuduskan, sucikan kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu. Mari sama-sama datang, hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Di di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa. tak terbatas kuasa-Mu, Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari lebih lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. kuasa-Mu, Amin. Tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan-Mu. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang amin, yes, ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas. Cara-Mu untuk memulihkan setiap kami itu tak terduga di pikiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu. tak Mari imani. terbatas kuasa-Mu. Mari percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. terduga cara Tuhan Yesus, kami datang malam ini. Kau yang Kami mau bilang Kau yang kami andalkan Tuhan. andalkan Tidak ada yang lain. di
setiap Ya Tuhan Yesus. langkah hidupku. Dengan segenap hati kita Pak, Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Hanya Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti hidup setiap kami. Karenanya kami percaya padamu. Oh Tuhan, kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Di dalam hidup kami hanya Engkau satu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Kami taruh semua iman kami, pengharapan kami, pergumulan kami di bawah kaki Tuhan malam ini. Mari masing-masing pribadi kau datang pada Tuhan. Naikkan doamu. Mungkin malam hari ini kau merindukan sesuatu untuk kau berdoa, untuk pemulihan terjadi. Mari percaya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Yes, Yesus, Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau Engkau yang kami percaya. Yes. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, di setiap waktu
tiada Tiada lain lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus. Yesus hanya Mari dengan iman Kau kita. yang ku Yes. andalkan, Melebihi siapapun juga, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus hanya Kau yang Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Oh Yesus, siapapun juga Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu setiap waktu tiada tiada lain lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku percaya hanya Hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, yang kami percaya. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang. Yesus, kami tahu saat kami di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang baik boleh dinyatakan. Mari duduk diam, rasakan. Rindukan Tuhan lebih lagi. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu, mendekapmu dengan kasih, kasih yang sejati. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera sukacita kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi Jesus, yes, siapapun juga Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
kami mengasihi. Yesus, lebih dari segalanya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, lebih dalam kami menyembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Menyembah Engkau, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berseru, ku sembah Engkau selamanya Tuhan. Hanya Engkau. Haleluya, terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami terus menjadi penyembahan bagi Tuhan. Ajar kami, bawa kami untuk selalu mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap proses, persoalan, goncangan yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk memasuki sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu bersama bahwa kerajaan di dunia ini adalah kerajaan yang tidak kekal, yang fana, bahkan yang dapat digoncang. Dan Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, iblis dibuang, dia membangun kerajaannya di dunia ini. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita buka bersama Ibrani pasal 12, kita baca ayat yang ke-18 saudara ya. Ibrani 12 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. Iya, kalau sudah dapat 1, 2, 3. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat orang yang mendengarnya ya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, kita baca sampai di situ dulu. Firman ini berkata, kita ini sekarang tidak lagi datang kepada gunung yang dapat disentuh dan kita nggak datang kepada api yang menyala. Kita juga tidak datang ke dalam kegelapan dan angin badai. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu, ketika di perjanjian lama, dulu bangsa Israel mencari Allah, Tuhan itu tidak berwujud. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk api, dalam bentuk badai, angin, ya dia tidak terlihat dan tidak bisa disentuh. Dan ketika itu bangsa Israel pun ya tidak berani untuk mendekat dengan Tuhan.
Ketika Musa naik di atas gunung, Tuhan berkata kepada Musa, jangan ada seorang pun yang ikut dengan engkau. Sebab dia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang boleh mendekat dan berjumpa dengan Allah. Tuhan berkata, jangan sampai ada satu orang pun dari umat Israel yang ikut dengan engkau naik ke atas gunung ini. Maka dia pasti akan mati karena betapa kudusnya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menampakkan diri dalam rupa. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau aku menampakkan diri dalam bentuk rupa, nanti bangsa ini akan membuat patung yang serupa dengan aku, lalu mereka akan menyembah aku. Karena memang dari dulu manusia itu butuh figur yang bisa dia lihat. Jadi kalau Tuhan hanya dalam bentuk angin, api, bangsa Israel itu nggak suka gitu ya. Sampai akhirnya ketika Musa menghadap Tuhan di atas gunung, waktu Musa turun apa yang terjadi? Mereka sudah membuat patung untuk disembah. Dikumpulin anting-anting emas semuanya, orang-orang yang punya kalung kumpul, mereka lelehkan itu dan jadilah patung lalu mereka sembah. Tuhan murka pada waktu itu. Dan dikatakan di sini sekarang kita tidak lagi datang kepada api, kepada angin, kepada badai, kepada gunung. Tetapi apa? Coba kita lihat ayat 21, ayat 22. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Sekarang ini kita datang kepada siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan berusaha mendamaikan dirinya dengan manusia tapi tetap nggak bisa. Dan Tuhan itu tahu manusia itu butuh figur. Lalu dia turun ke dalam dunia, Allah yang adalah firman. Ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu dalam Yesus Tuhan. Makanya dikatakan di sana kita datang kepada Yesus. Dia adalah apa? Pengantara perjanjian baru. Jadi kita tidak lagi seperti orang di perjanjian lama yang tidak mengenal siapa Tuhannya, yang tidak mengenal siapa Allahnya. Makanya Yesus adalah benar-benar juru selamat. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan ada yang berkata dia bukan Tuhan. Dan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Jadi kalau orang berkata Yesus itu bukan siapa-siapa, dia tidak lebih daripada Adam, dia tidak lebih daripada Musa, itu kasihan. Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah itu sendiri, nama di atas segala nama. Di sini jelas dikatakan kita ini sudah datang kepada Yesus, dia pengantara perjanjian baru. Lihat ayat yang selanjutnya saudara, ayat 25 kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan. Kalau ayat ini menulis jaga supaya kamu jangan menolak dia, berarti penulis ini sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang, makanya diingetin. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Kita lihat ayat 26 baca bersama 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Saudara,
Ya, ada banyak yang berkata begini, kalau kiamat nanti yang hancur itu cuma bumi. Tapi Mars, planet itu tidak, planet yang lain tidak hancur. Bulan itu enggak hancur. Makanya beberapa ahli mencoba mencari tahu apakah di planet luar itu ada kehidupan. Mereka coba tanam tomat, bisa berbuah. Ya, terakhir penemuan terakhir di Mars itu ada nitrogen dan ada sedikit oksigen. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang akan bisa hidup di Mars. Mereka bilang apa? Supaya kalau bumi ini hancur meledak, mereka masih bisa tinggal di Mars. Siapa yang mau berangkat ke sana? Mumpung belum di booking sama Podomoro. Saudara, kapling memang di sana ya, rumah banyak-banyak. Manusia itu mau melampaui Tuhan. Alkitab berkata, di sini dikatakan, ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tapi kalau langit juga digoncang, berarti semua yang ada di tata surya di langit itu hancur gak? Hancur ya, semua planet akan hancur. Bahkan di ayat yang lain Alkitab berkata, bumi ini akan hangus dalam nyala api yang demikian hebat. Dan unsur-unsur dunia semua akan terbakar. Kalau engkau tahu betapa semua akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dikatakan akan digoncang. Ayat yang ke-27 baca 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, perhatikan. Dikatakan di sana ayat yang ke-27 tadi. Ungkapan satu kali lagi, pakai tanda kutip di depan dan di belakang. Ungkapan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena satu kali lagi tadi itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, kalau saya mencoba memahami kata-kata ini, ya, ketika engkau itu masih tergoncang imanmu dalam hal uang misalnya, ya, maka akan ada satu kali lagi Tuhan akan menggoncang keuanganmu sampai engkau itu lulus dan imanmu itu tidak lagi tergoncang dalam soal keuangan. Bilang amin. Jadi satu kali lagi di sini bukan berarti hanya satu kali. Ini bisa jadi ribuan kali kalau kita ini tidak bertobat dan kita nggak peka terhadap maksud Tuhan. Kenapa? Karena satu kali ini tadi dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Kalau kita ini masih tergoncang dalam hal karakter, contoh ya kalau semua baik, orang tua saya baik, keluarga saya baik, ya suami saya sama saya baik, maka saya akan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau suami saya tidak baik, keluarga saya tidak baik, saya juga tidak damai. Itu artinya karaktermu itu masih bisa tergoncang. Ingat, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang artinya apa? Hanya orang-orang yang tidak tergoncang imannya, yang tidak tergoncang karakternya, mereka juga yang bisa masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Jadi kenapa Tuhan bilang akan ada ungkapan satu kali lagi Tuhan akan menggoncang? Ya makanya ada orang, bu, saya ini berkali-kali digoncang terus masalah bisnis. Berarti engkau belum tidak tergoncang. Saya kasih contoh, ada orang yang datang, bu, suami saya itu loh, dulu waktu kami miskin, bu, imannya teguh sama Tuhan. Doa tiap hari, melayani Tuhan. Tapi bu, ketika kami sekarang diberkati, suami saya itu tidak pernah doa, sekarang tidak melayani Tuhan, bahkan sekarang selingkuh. Saya bilang kalau gitu doa lagi biar miskin lagi, amin. Benar gak Bapak Ibu? Untuk apa engkau kaya kalau engkau jauh dari Tuhan? Berarti suaminya ini masih tergoncang.
Kalau nggak ada duit, imannya kuat. Tapi begitu ada duit, tergoncang imannya. Ada loh orang-orang itu memang yang belum siap diberkati. Amin. Saya berdoa saudara semua lulus loh dalam goncangan demi goncangan. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan goncang hari-hari ini di hidupmu. Ya, kalau engkau masih tersinggung dengan orang, itu berarti karaktermu itu masih bisa digoncang. Nah Tuhan itu mencari orang-orang yang akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Ini orang-orang juga yang tidak tergoncang. Waktu engkau difitnah, engkau tetap sukacita. Waktu engkau mengalami masalah, engkau tetap sukacita. Ada uang, engkau memuji Tuhan. Enggak ada uang, engkau memuji Tuhan. Itu namanya engkau sudah tidak tergoncang. Sebab perkara miskin atau kaya itu sebenarnya bukan perkara yang menentukan orang masuk surga. Tapi apakah engkau tidak tergoncang? Karena ada banyak orang waktu terima duit banyak, tergoncang loh dia. Ya, dulu rajin ke gereja, ya itu kayak tadi saya bilang. Ada yang waktu kaya dicinta Tuhan. Tapi ketika dia miskin, wah itu imannya tergoncang. Marah, dia sangkal Yesus saudara. Nah Tuhan mengizinkan semua goncangan demi goncangan terjadi. Karena dia ingin kita nih punya iman, punya karakter yang tidak tergoncang. Tapi apakah kita ini dalam mengikut Tuhan benar-benar kita dilatih, digoncang itu tidak tergoncang? Ya bukan cuma dalam hal uang, dalam hal apapun. Saudara ketika engkau disakiti, lalu engkau masih tersakiti, itu artinya engkau masih tergoncang. Ingat kita ini sedang dipersiapkan masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Di sorga itu tidak ada orang yang karakternya tergoncang. Pagi marah, siang senyum, malam ketawa. Itu gila. Amin. Yang ada di sorga itu orang yang sukacita, terus damai sejahtera, terus. Nah kapan kita berlatih? Sekarang ini. Dan Tuhan izinkan goncangan satu kali lagi. Engkau gak lulus ya satu kali lagi. Besok gak lulus lagi satu kali lagi. Sampai engkau lulus dan terbukti imanmu, karaktermu tidak tergoncangkan. Waktu digoncang enak kak? Nggak enak. Waktu digoncang itu tidak enak, persoalan, tekanan, kesusahan. Tapi kita mau lihat buktinya apa yang kita dapatkan nanti kalau kita tidak tergoncang. Mari kita buka Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7, ayat 13 sampai ayat yang ke-15 saudara. Inilah yang akan kita terima kalau kita itu lulus setiap satu kali lagi kita lulus ya. Yohanes ketika berada di Pulau Patmos dia mendapat sebuah penglihatan yang besar tentang akhir zaman. Wahyu 7 ayat 13 firman Tuhan berkata di sana, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Jadi Yohanes melihat sekumpulan besar orang pakai jubah putih semua. Dia tanya sama tua-tua yang berdiri di sana, siapa mereka itu? Baca ayat yang ke-14 berkata di sana, ya firman Tuhan bilang apa? Maka ya Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, apa dikatakan? Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saudara, waktu kita ikut Tuhan, goncangan demi goncangan, itu artinya kesusahan demi kesusahan akan kita alami. Sebab kita ini sedang dipersiapkan untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Dan janji firman Tuhan itu apa? Kelak ketika engkau lulus dari goncangan itu, kita semua akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah, memakai jubah putih. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan demi kesusahan, goncangan demi goncangan. Tapi mereka tetap bisa menjaga jubah mereka putih di dalam darah anak domba Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itu coba kita kembali tadi Ibrani pasal 12 ya ayat yang ke-28.
Jadi kita baca bersama Ibrani tadi 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita memang ada di zaman perjanjian baru, kasih karunia. Tetapi itu tidak berarti standar Tuhan akan kekudusan dihilangkan. Dia tetap Allah yang menghanguskan kalau kita tidak hidup benar di hadapannya. Sekarang banyak yang berkata, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Makanya yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, pelakor tetap jadi pelakor, penipu tetap jadi penipu. Kenapa? Karena mereka bilang Yesus adalah sahabat orang berdosa. Saya bilang jangan lupa ditambah sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Jangan separuhnya toh. Ya, Yesus mengasihi orang berdosa tapi dia membenci dosa. Dia sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Jangan separuh-separuh mengenal Tuhan. Kita sudah baca dengan jelas. Kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Karena itu perlu saudara tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar. Saya selalu berkata, orang Kristen, jangan engkau dengarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, contoh, saudara saya mau ke Israel, saudara titip pergumulan, nanti saya berdoakan buat saudara di tembok ratapan. Saudara pikir setelah pendeta berdoa buat saudara di tembok ratapan, terus Tuhan berkenan atas hidupmu? Hello? Ya ada hamba-hamba Tuhan, saya mau ke kota ini, lagi ada pergerakan di sana luar biasa. Silakan saudara tulis semua permohonan doamu. Sudahlah saudara. Mari kita mulai masuk kepada pengajaran yang berkenan, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan dengan hal-hal yang begitu-begitu itu. Mari kita datang secara pribadi. Tidak bisa diwakili engkau dengan Tuhan. Sebab kekristenan adalah sebuah hubungan. Kita dengan Tuhan itu dalam hubungan yang benar. Amin. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan. Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya berdoa kita semua yang datang hari ini. Kita semua akan berdiri seperti yang tadi kitab Wahyu bilang. Kita akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Dan kita semua akan pakai jubah putih. Karena itu hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kesusahan yang besar. Enggak apa-apa, itu syarat untuk kita bisa berdiri pakai jubah putih. Mungkin hari ini engkau sedang ada dalam goncangan yang besar. Bilang, Tuhan aku tahu goncangan itu akan menghasilkan dalam diriku sesuatu yang tidak tergoncangkan. Uji kami Tuhan sampai kami punya iman yang tidak tergoncangkan. Mari Bapak Ibu hari-hari ini ya saya percaya akan banyak goncangan demi goncangan ke depan. Tapi biarlah kita mau lulus dan berkata Tuhan kami mau berapapun harga yang harus kami bayar. Kami mau tetap setia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita tetap mau berkata kepada Tuhan. Tuhan kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Hati kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab satu hal yang kami mau bilang Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Datang pada Tuhan. Dia lihat imanmu hari ini. Katakan bersama di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Bilang pada Tuhan dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mata kami kami akan tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Dunia
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, kami akan tetap menyembah Engkau. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Hari ini mungkin sedang ada goncangan di dalam hidup. Ada kesusahan yang besar yang kau alami. Saudara, kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar hari ini bilang pada Tuhan, Tuhan beri kami kekuatan. Kami mau bergantung sepenuhnya hanya dalam kekuatan tangan Tuhan. Kami manusia Tuhan, seringkali kami lemah, kami gagal, tapi kami mau berjuang sampai pada garis akhir. Engkau dapati kami tidak tergoncang Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu hari ini. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan saja. Lihat setiap hati kami, lihat iman kami Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Beri kekuatan Tuhan, beri kekuatan untuk kami terus berjuang bersama Tuhan. Dunia tak akan bisa goncangkan iman kami selama kami dekat dengan Engkau Bapa. Apapun kegentaranmu hari ini, taruh iman percayamu kepada Tuhan. Taruh harapanmu pada sesuatu yang tidak dapat digoncangkan. Firman Tuhan adalah sauh yang kuat untuk kita pegang hari-hari ini. Firman Tuhan tidak pernah digoyahkan. Firman Tuhan tidak pernah tergoncang. Karena itu pegang firman Tuhan saudara. Mari hidup sungguh-sungguh untuk taat, paksa diri kita untuk taat pada firman Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk bekerja bagi kepentingan Tuhan. Orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ini waktunya Engkau berkata, Tuhan biar kami menjadi orang dikenal oleh Tuhan. Karena materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebab kami percaya pertolongan kami hanya datang dari tangan Tuhan saja. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat hidup kami kuat. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Indonesia tetap menjadi negara yang luar biasa di dalam Engkau Bapa. Karena itu mari saudara, buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan hidupmu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai sehingga satu saat ketika Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.